Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Japlan Askandra. Saya dari kelas K321 MNR. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya di mata kuliah pendidikan agama. Materi ini berjudul kriteria pemimpin yang baik menurut para ulama. Menurut para ulama di sini saya mengambil ada satu dari menurut Imam Al-Mawardi. Imam Al-Mawardi adalah seorang cendekiawan dan ulama hukum Islam dari abad ke-10 Masehi. Karya terkenalnya yang berjudul Al-Ahkam Al-Sultaniyah atau hukum-hukum pemerintahan menyajikan pandangan-pandangannya tentang kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam. Beberapa kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Al-Mawardi sebagai berikut. Yang pertama itu adalah keadilan. Al-Mawardi menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Pemimpin yang adil dianggap dapat memastikan perlindungan hak-hak rakyatnya dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Lalu kriteria yang kedua itu ketegasan dan otoritas. Pemimpin harus memiliki sifat ketegasan untuk menjaga keteraturan dan keamanan dalam masyarakat. Kedua hal ini dianggap penting untuk menjaga kestabilan dan penegakan hukum. Lalu yang ketiga, kriteria sabar. Pemimpin yang baik harus memiliki sifat ketahanan dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kepemimpinan tidak selalu mudah dan kemampuan untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi tantangan dianggap sebagai sifat yang positif. Lalu ada kemampuan memimpin. Al-Mawardi menyatakan bahwa pemimpin harus memiliki kualifikasi dan kemampuan kepemimpinan yang memadai. Pengetahuan dan kebijaksanaan dalam mengelola urusan masyarakat adalah aspek penting dari kepemimpinan yang efektif. Lalu berikutnya kriteria ikhlas. Pemimpin yang baik harus memiliki niat yang tulus, yaitu mengabdi kepada masyarakat dan mencari keridhaan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan materi. Lalu selanjutnya konsultasi. Al-Mawardi menggarisbawahi pentingnya berkonsultasi dengan orang-orang terpercaya dan berkompeten dalam pengambilan keputusan. Prinsip musyawarah dan konsultasi dianggap sebagai bagian penting dari sistem pemerintahan Islam. Lalu ada perlindungan terhadap minoritas. Pemimpin yang baik itu harus memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, termasuk minoritas, dan memastikan bahwa mereka diakui. Di slide berikutnya ada menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai Khalifah keempat dalam Islam dan juga menyampaikan banyak ajaran moral dan prinsip kepemimpinan. Jadi berikut ini adalah beberapa kriteria pemimpin yang baik menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Yang pertama ada keadilan. Imam Ali sangat menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan utama kepemimpinan. Seorang pemimpin harus adil dalam memutuskan masalah dan memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya diskriminasi. Lalu yang keempat ada ketakwaan. Imam Ali percaya bahwa seorang pemimpin yang baik harus memiliki ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan ini mencakup kesadaran akan kewajiban agama dan tanggung jawab moral. Lalu yang keempat ada kemampuan memimpin. Imam Ali menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memimpin yang baik. Ini melibatkan kebijaksanaan, pengetahuan, dan keterampilan kepemimpinan untuk mengelola urusan masyarakat dengan efektif. Lalu berikutnya ada ketegasan dan keberanian. Imam Ali menilai pentingnya ketegasan dan keberanian dalam mengambil keputusan itu sulit. Seorang pemimpin harus berani dan teguh dalam menghadapi tantangan dan juga untuk melindungi kepentingan masyarakatnya. Lalu berikutnya ada kesederhanaan. Kriteria ini menurut Imam Ali menekankan kesederhanaan sebagai sifat penting bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang baik tidak boleh tergoda oleh kekayaan dan kemewahan pribadi, tetapi sebaliknya harus hidup dengan sederhana dan berbagi kesulitan rakyatnya. Lalu kepedulian pada kesejahteraan rakyat. Imam Ali menyoroti pentingnya pemimpin untuk memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Seorang pemimpin harus bekerja untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat dan memastikan keadilan sosial. Lalu kriteria berikutnya ada sabar. Pemimpin yang baik harus memiliki sifat ketahanan dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kepemimpinan tidak selalu mudah dan kemampuan untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi masalah dianggap sebagai sifat yang positif.
Lalu yang ketiga ada menurut Imam Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama Sunni yang terkenal, telah menyampaikan pandangannya tentang kriteria pemimpin yang baik dalam Islam. Beberapa kriteria yang sering diakui dari sudut pandang Syekh Yusuf Al-Qaradawi termasuk: menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kriteria pemimpin yang baik adalah: satu, amanah, lalu adil, dan juga menebarkan kasih sayang. Dalam pandangan Al-Qaradawi, sistem pemerintahan yang ideal dan relevan di zaman ini adalah sistem pemerintahan yang demokratis. Ia menambahkan bahwa Islam lebih dahulu melakukan demokrasi dalam menetapkan berbagai norma yang dibangun di atas demokrasi tersebut. Dalam pandangan Al-Qaradawi, Islam adalah agama yang komprehensif. Lalu selanjutnya kita ada kesimpulan dari pandangan para ulama seperti Imam Ali bin Abi Thalib, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan Imam Al-Mawardi. Dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria seorang pemimpin yang baik dalam Islam itu mencakup beberapa aspek penting. Meskipun ada variasi dalam penekanannya, terdapat titik-titik umum yang bersifat konsisten di antara pandangan mereka. Sebagai berikut: ada keadilan, lalu ketakwaan, kemampuan memimpin, ketegasan dan otoriter, ketahanan sabar, ikhlas, konsultasi, dan perlindungan terhadap minoritas. Dengan memahami kriteria-kriteria ini, umat Islam diharapkan dapat menciptakan dan juga mendukung pemimpin yang dapat memberikan kepemimpinan yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.